Sip. Oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, kita akan melanjutkan untuk eh, pembacaan kita untuk Gulang yang dari MSI BMIKT ya. Em, Sebelumnya ada yang mau tanya dulu sebelum kita mulai kelasnya, sambil saya siapin untuk presensinya, teman-teman. Ada yang mau ditanyain dulu? Belum ada ya? Oke. Kalau belum ada, kita presensi dulu. Oke, sip. Kemarin udah sampai variabel dan tipe data ya, tapi belum selesai, masih sampai konstan ya. Oke, kita akan lanjut konstan, terus habis itu operasi, uh, terus control statement, oke, terus habis itu fungsi. Tiga ini ya. Oke, sip, sip, sip. Oke, kita presentasi dulu mulai dari Mas Dava. Ada Mas Dava. Sendiri Kak, Oke, Mas Dava. Gimana kabarnya? Sehat? alhamdulillah sehat Kak. Alhamdulillah. Kemarin udah belajar apa nih Mas Dava? Belum sempat lanjut sih Kak, jadi cuma ngulang modul 4 yang untuk ulang. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Eh, Paling ini Kak, kalau mau mulai masuk ke yang back end, mulainya dari mana Kak? Mau masuk ke back end? Iya, Maksudnya ke back end gimana tuh? Mau bikin web gitu? Atau gimana? untuk masuk ke back end ulangnya, mulai dari mana Kak? Soalnya sebelumnya saya belum pernah nyentuh ke back end. Oke. Em, Kalau mau nyoba curi start untuk ke back end dulu, mungkin coba bisa ini apa namanya? Cek dari sini sebentar. Nah, ini. Nah, itu ada roadmap.sh. Jadi di situ nanti akan dijelasin dari nol gimana caranya belajar jadi back-end developer gitu kan. Nah, di situ ada tuh tutorialnya dari awal, karena itu kan ada garis-garisnya tuh. Nah, saya share screen aja deh. Eh, 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 eh. Oke. Ada back-end gitu kan. Nah, back-end ini ada belajar internet, terus yang penting-penting itu biasanya di centang-centang ini, personal recommendation gitu kan. Kalau yang hijau-hijau ini alternatif gitu. Kalau yang centang ungu ini eh, apa namanya banyak yang rekomendasiin gitu kan. Jadi kita belajar dari internet kita kemarin udah gitu kan. Terus kita belajar bahasa pemrogramannya. Mau apa? Mau Go, Rust, Java, JavaScript, C Sharp, Python, PHP, Ruby gitu. Pilih pilih salah satu aja dikuasai dulu gitu kan. Terus kita belajar version control udah, pakai Git udah, pakai GitHub udah, GitLab udah gitu kan. Bisa uh, Bitbucket juga kalau misalkan teman-teman pengen nyoba boleh silahkan. Jadi belajar aja dari sini. Cara belajarnya gimana? Nah, dibuka aja salah satu misalkan diklik sini gitu kan. Nah, jadi dibaca di sini kan pakainya bahasa Inggris nih. Nah, bisa ditranslate pakai bahasa Indonesia tuh kayak gini. Biasanya di sini ada kayak translate-nya gitu sih, tapi kayaknya susah. Eh, Ya, kalau misalkan kesulitan bisa itu sih, bisa pakai Google Translate gitu, Mas. Nah, untuk ke backend nanti paling ini apa namanya? Pilih salah satu ada Golang gitu kan, pilih Go aja gitu kan.
Nah, nanti di sini pasti ada, nah ini ada go by example atau beli, belajar dari W3 School, atau ini making a RESTful JSON API in Go gitu kan. Belajar salah satu dari semua ini gitu kan. Dipelajari dulu aja misalkan yang go by example. Nah, di sini ada banyak banget, ada hello world, values, variable, constant, dan lain sebagainya gitu. Nah, nanti untuk belajar back-end-nya, itu nanti Mas Adafa bisa belajar caranya bikin API di Golang gitu. Cari aja tutorialnya. Di sini nanti kan juga ada kan. Nah, ini RESTful JSON API. Nah, dicoba aja dari atas sampai bawah gitu. Itu sih Mas, paling ada Pak. Makasih Kak, nanti saya cobain. Oke, sip. Mantap. Nanti kita juga akan masuk ke sini kok. Cuma kita akan pelan-pelan dulu soalnya biar teman-teman paham apa namanya fundamentalnya dulu. Oke Kak, Sip. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain? cukup Kak. Cukup. Oke, sip. Thank you Mas Rafa. Oke, lanjut ke Mas Aldi. Ada nggak nih? Hadir Kak, hadir. Oke, Mas Aldi. Gimana nih kabarnya, sehat? Sehat Kak, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana kemarin udah belajar apa nih? Jujur aku belum lanjut belajar sih Kak, soalnya kemarin sibuk banget ada urusan di kampus. Oh gitu. Oke, nggak apa-apa. Kalau untuk yang Golang kemarin udah sampai mana Mas? Kayaknya udah jauh banget ya Mas. Mas Aldi ini. Eh, Golang kemarin udah nyoba yang grouping sih, Udah bisa ya? udah bisa Mantap. Oke. Coba itu Mas belajar desain pattern. desain pattern. Ya, desain pattern. Jadi coba cari desain pattern solid Golang gitu. Oh oke oke. Nah, coba dipelajari nanti kalau misalkan bisa, coba apa ya, minggu depan mungkin kalau mau sharing boleh Mas ke teman-temannya. Ya saya coba dulu ya Kak. Oke, siap, mantap. Nanti ada hadiah dikit lah nanti dari saya kalau misalkan bisa gitu. Sip. Ada lagi yang mau ditanyain mungkin Mas Aldi? Belum ada sih Kak. Oke, sip. Thank you Mas Aldi. Thank you Yang, Kak. yang lain juga jangan berkecil hati ya kalau misalkan mau sharing boleh nanti tanya aja saya sama saya. Kak, saya mau coba sharing ini, boleh nggak? Boleh, gitu. Gitu. Jadi kita biar apa ya, nggak cuma saya doang yang ngomong terus gitu kan. Biar teman-teman, saya pengen tahu nih teman-teman udah sampai mana gitu. Itu, oke, sip. Lanjut dulu ke Mas Andre Kurniawan. Halo Mas Andre. Halo, hadir. Oke, Mas Andre. Gimana kabarnya Mas Andre? Sehat? Bisa diupdate aja di chat Mas. Kemarin udah belajar apa? Ada yang mau ditanyain dulu atau enggak? Ada kesulitan atau enggak gitu. Maaf Kak, belum bisa on mic. Kayak lagi di tempat keramaian. Oke, siap. Nggak apa-apa Mas Andre. Di update aja di chat. Nggak apa-apa Mas. Aman. Kita lanjut ke Mbak Siva dulu deh. Halo Mbak Siva. Halo Kak, Oke, Mbak Siva gimana nih kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat Kak. Alhamdulillah. Oke, Mbak Siva kemarin udah belajar apa nih? Hmm, belum sempet sih Kak, soalnya di sini ada acara, jadi belum sempet lihat-lihat material atau nonton video lagi sih Kak. Oke. Kemarin terakhir belajar apa tuh sebelumnya? Kemarin itu nonton video yang pertemuan 9, Oke, yang pertemuan git, 9. yang git ya berarti ya. Iya, Oke, ada kesulitan nggak? belum ada Kak. Belum ada ya. Sama lagi nyoba-nyoba yang project kemarin saya belum berhasil sih Kak. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Paling nanti kalau misalkan masih nggak bisa, itu aja chat saya aja gitu, boleh, nggak apa-apa. Oke Kak.
Oke, sip. Ada yang mau ditanyain lagi mungkin, Mbak Siva? Belum ada sih, Kak. Belum ada ya. Oke, Iya. sip. Thank you, Mbak Siva. Oke, Kak. Sama-sama. Oke. Lanjut apa nih? Kemarin cuma mempelajari modul sama nonton hasil record. Oke, nggak apa-apa Mas Andri. eh Mas Andri kan dari jurusan bukan non IT ya. Kira-kira ada kesulitan nggak Mas buat ngikutin gulangnya ini? Kalau misalkan emang iya kesulitan, eh mungkin nanti sering tanya aja Mas di grup gitu. Saya juga nggak tahu nih teman-teman kesulitannya di mana kalau saya nggak tahu, maksudnya kalau teman-teman nggak aktif gitu. Sering nanya nggak apa-apa teman-teman, malah saya suka gitu. Itu sih. Lanjut ke Mas Dava. Halo Mas Dava, udah nggak nih? Belum datang ya? Oke, sip. Lanjut ke Mas Dimas. Oke, nggak apa-apa Mas Dimas, aman. Ya udah, cepat sembuh ya Mas Dimas ya. Tapi hari ini udah mendingan ya Mas ya? Atau gimana? Kalau nggak kuat, jangan dipaksain Mas. Izin aja nggak apa-apa. Takutnya malah nanti teman-teman pusing terus semaput. Wah, berabe ya teman-teman. Oke, oke, sip. Thank you Mas Dimas update-nya. Lanjut ke Mas Yusrian deh. Halo Mas Yusrian. Halo Kak, Oke, Mas Yusrian, gimana nih kabarnya? Sehat? Masih sakit lambungnya? saya nggak tahu kenapa gitu udah beberapa hari suka kambuh terus, meskipun udah makan yang gak telat atau apa, ada rasa Oh, sakit. oke. Nggak tahu kenapa ini habis makan. Coba ke rumah sakit aja Mas daripada apa namanya nanti tambah parah gitu kan. Ya, Lebih 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 baik itu sih mencegah daripada mengobati kan. Jadi mending dibawa ke rumah sakit aja kalau misalkan emang udah lebih dari 3 hari. Biasanya saya juga gitu sih. Kalau lebih dari 3 hari mau nggak ya, mau ya tetap rumah sakit sih. Gitu Mas. Berarti kemarin ya. apa namanya masih kuat buat belajar nggak Mas kemarin? Kemudian tuh kalian nonton-nonton apa video yang di link gitu, Mm-mm. yang rekamannya kemarin-kemarin dilihat-lihat tadi. Terus Oke. kalau untuk yang praktiknya belum dulu, soalnya ada tuntutan juga gitu laporan KKN harus beres Oh, kemarin. oh ya, nggak apa-apa Mas. Ya di apa namanya dibagi-bagi aja Mas waktunya buat belajar sama buat ngerjain ya. Kalau misalkan emang nggak kuat buat datang, bisa izin aja gitu, jangan dipaksain gitu karena kesehatan nomor satu ya teman-teman ya. Gitu. Sip, ada yang mau ditanyain dulu mungkin Mas Desian? Saat ini belum ke, paling nanti coba mau nanya PC boleh Kak? Boleh, 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 nggak apa-apa. Oke, sip. Thank you Mas Desian. Cepat sembuh ya. Oke, lanjut ke Mbak Umaira. Dengar nih. Halo Mbak Umaira. Halo Kak, Oke, Mbak Umaira gimana nih kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat Kak. Oke, masih batuk ya? Oke, Mbak Umaira kemarin udah belajar apa nih? Baca modul Kak sama buat ini Kak yang golang variabel. Ada kesulitan nggak? Nggak ada Kak. Nggak ada, aman ya? Oke, Aman Kak. sip, mantap. Oke, kalau ada yang mau ditanyain dulu mungkin? Belum ada Kak. Belum ada ya? Oke, siap, siap, siap. Oke, sempat sembuh ya Mbak Umaira. Thank you. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama.
Oke, lanjut ke Mas Panji. Ada Mas Panji. Halo Kak, Oke, Mas Panji gimana nih kabarnya? Sehat? sehat Kak, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Mas Panji kemarin udah belajar apa nih? Eh, Kemarin sama tadi sih paling pelajarin yang modul aja Kak, soalnya ini Alhamdulillah lagi orderannya lagi banyak, jadinya baru sempat pelajarin modul aja. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ada kesulitan nggak di modulnya? Sekarang sih masih ngerti ya, Mm-mm. nanti mau belajarin yang itu deh, yang dari Kakak tadi web gitu. Oh ya, bagus sih itu yang roadmap itu ya. Iya. Jadi lebih ketata sih. Itu banyak banget yang ilmunya dari situ banyak banget. Cuma ya jangan takut gitu, soalnya kan banyak banget. Takutnya teman-teman melihat, wah kebanyakan gitu kan, terus jadi malas belajar gitu kan. Gitu sih. Makanya pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru. Sip, ada yang mau ditanyain dulu mungkin, Mas Panji? Belum Kak. Belum ada ya? Oke, sip. Thank you, Mas Panji. Ya, makasih. Oke, lanjut ke Mas Rizky Ramadan. Dengan nih. Halo, Mas Rizky. Maaf, kayak. Ya udah, lanjut. Mas Reza. Hadir Mas. Oke, Mas Reza, gimana nih kabarnya? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Mas Reza, kemarin udah belajar apa nih? Eh, Belum belajar lagi Mas. Baru Kan- nonton kemarin bahas apa tuh namanya? Data itu ya, pemanggilan perulangan gitu. Oh, oke. Coba nonton-nonton lagi, belum Hmm, praktek. belum praktek ya? Oke, coba nanti mungkin 1 jam aja cukup, nggak usah lama-lama untuk praktikum. Oh, Buat oke. memahamin doang. Jadi ya, yang penting 1 jam setiap hari konsisten gitu, kayaknya cukup kok buat belajar. Nggak perlu lama-lama. Oke. Sip, ada yang mau tanya dulu mungkin Mas Reza? Belum ada Mas. Belum ada ya? Oke, sip. Thank you Mas Reza. Ya, sama-sama. Oke, lanjut ke Mbak Nabila. Oh, ada. Halo Mbak Nabila. Halo Kak, maaf belum bisa lanjut unmute dulu. Aku lanjut belajar modul sama lanjut coba golang sih Kak. Oke. Ada kesulitan nggak nih Mbak Nabila? Ada yang mau ditanyain dulu mungkin? Belum. Oke, siap. Ya udah, thank you Mbak Nabila buat update-nya. Tadi Mbak Vidya kayaknya izin. Oke, lanjut ya berarti. Ke Mbak Diah Maharani. Halo, Mbak Diah. Halo, Halo, oke. Halo Mbak Diah. Gimana nih kabarnya Mbak Diah? alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Wih, suara apa nih? Mbak Diah, kemarin udah belajar apa nih? Kemarin apa Kak lebih belajar tentang Git, soalnya saya rasa Git saya kurang. Kurangnya gimana tuh? Ada yang mau ditanyain dulu mungkin? Eh, ini nggak masuk kayak golang sih Kak, cuman kan itu tuh nggak bisa ya kalau kalau di GitHub Hmm. ML sama PHP itu, oh, tapi intinya yang utamanya tuh di PHP nggak bisa ya Kak? PHP-nya kenapa tuh? Kan di situ tuh ada dua file kayak index.html sama index.php gitu kan. Oke. Tapi itu yang maunya tuh yang utamanya di index.php. Cuman Hmm. pas dibuka index.php itu nggak ada muncul. Oh, kan PHP kan dia butuh interpreter. Jadi butuh web server ya. Jadi harus buka index.php-nya lewat itu web server. Jadi kayak install SAMPP dulu, exam gitu kan. Terus masuk ke htdocs, taruh situ baru bisa dibuka Mbak dia. Iya, lupa. Ya, jadi itu. Jadi karena dia kan PHP itu kan dia nggak sifatnya nggak dikompil ya. Dia dikompilnya langsung dari browser. Maksudnya dari web server gitu kan. Karena dia dari web server, jadi mau nggak mau kita harus apa namanya jalan itu setelah web servernya hidup gitu. Jadi
kita pakai Exam atau mungkin pakai Laragon atau pakai yang lain sebagainya, Nginx gitu kan. Nah, pakai itu, terus nanti kalau misalkan udah, baru bisa dibuka index.php-nya gitu Mbak Dia. Oke, Kak. Gitu. Oke. Ada lagi mungkin Mbak Dia yang mau ditanyain? Nggak ada sih, Kak. Belum. Oke, sip. Thank you Mbak Dia. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Kalau Golang kan dia harus dikompil dulu gitu kan. Jadi dia nggak perlu web server dan lain sebagainya. Karena emang dia udah built-in gitu. Jadi dia nggak perlu apa ya, nggak perlu web server gitu sih. Beda kalau misalkan PHP. Kalau PHP kan dia bukan ya sama dikompilnya, cuma dia dikompilnya langsung on the go gitu. Jadi langsung dijalin di web servernya gitu kayak apa ya, pakai Apache atau mungkin pakai Nginx atau pakai yang lain gitu kan. Jadi mau nggak mau kita harus ngidupin web servernya dulu. Itu teman-teman. Beda kalau ini kita nggak butuh web server kalau untuk Golang ya. Jadi lebih enak gitu menurut saya. Lanjut ke Mbak Rahma Setyani. Halo Mbak Rahma. Iya. Oke Mbak Rahma gimana nih kabarnya? Sehat, Kak. Alhamdulillah. Oke Mbak Rahma. Kemarin udah belajar apa nih? Kemarin ini Kak lagi banyak urusan di kampus soalnya kan baru masuk semesteran besok. Oh baru itu ya? Baru awal semester ya? Iya, jadi Oh. agak KRS-an gitu. Oke nggak apa-apa. Terus gimana tuh nanti bagi waktunya nggak apa-apa? Aman? Aman Kak, soalnya kan di konferensi juga. Oh ya, oke oke nggak apa-apa. Coba nanti itu ya. Kemarin udah belajar apa nih? Oh belum ya, masih ngurusin kampus itu ya. Iya paling ya itu Kak, ngeliat yang Golang gitu, Hmm. yang Ah, dasar Golang. Ada kesulitan nggak ketika belajar? Nggak ada sih Kak, belum. Aman ya. Mm-mm. Oke, sip. Ada yang mau ditanyain dulu mungkin Mbak Rama? Enggak Kak, Nggak ada ya. cukup. Oke, Iya, sip. Thank you Mbak Rama. ya sama-sama Kak. Oke, lanjut ke Mbak Rafita. Ada nggak nih? Halo Kak, ada. Halo, oke Mbak Rafita gimana nih kabarnya sehat? Alhamdulillah Kak, baik. Alhamdulillah, oke. Mbak Rafita kemarin udah belajar apa nih? Kemarin baru ini sih Kak, ngelanjut apa yang kemarin udah dijelasin sama Kakak. Aku tonton ulang videonya sama ngelanjutin pointer sama struct. Oh, apa tuh pointer tuh? Lupa Kak. Udah baca sekilas gitu doang sih Kak, belum aku pelajarin banget. Oke, oke, siap, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sip. Dilanjut ya belajarnya ya. Kalau bisa sambil dipraktekin ya, biar nggak bingung gitu. Iya Kak, rencananya sih Oke, besok sih rencananya. oke, siap-siap, nggak apa-apa. Hari Ada ini. ada yang mau ditanyain dulu mungkin? Enggak Kak, masih Belum aman. ada, aman, aman ya. Oke, sip. Thank you Mbak Rafita. Iya Kak, terima kasih juga. Ya, lanjut ke Mas Rio Alfandi. Halo Kak, Halo, oke Mas Rio, gimana nih kabarnya? Sehat? sehat Kak. Oke, kemarin udah belajar apa nih Mas Rio? Semalam coba lanjut lihat YouTube, udah masuk start sih. Udah masuk Struct ya. Oke, ada kesulitan nggak ketika nyobain bikin Struct? Gak, gak ada sih Kak. Kayaknya Ada ya? mirip-mirip kayak PSP ya Kak, kelas Iya, gitu. iya kayak kelas model lebih tempatnya sih. Kalau Struct kayak model atau mungkin apa ya? Kalau di bahasa Java atau C ya Struct itu gitu. Gitu sih. Jadi struktur gitu kan. Jadi dia merepresentasikan suatu tabel atau suatu entitas gitu sih. Oke, ada yang mau ditanyain dulu Mas Rio mungkin? Gak ada sih Kak. Belum ada ya. Oke, Iya, sip. Thank you Mas Rio. sama-sama Kak. Oke, lanjut ke Mas Sandia. Ada nggak nih? Hadir Kak. Oke, halo Mas Sandia. Gimana kabarnya Mas Sandia? Ya masih perlu sih Kak.
Sembuh ya. Oke, enggak apa-apa. Semoga cepat sembuh ya. Saya juga Iya. agak nggak enak badan nih, tapi nggak apa-apa. Em, Kemarin udah belajar apa nih Mas Andia? Kemarin belum belajar sih Mas, masih Oh, belum ada masih ya. kemarin aja. Soalnya Oh, rekodnya belum dikirim ke ini ya Mas, ke YouTube kayaknya. Ini mau ngulang, laptop. beda record Record. record. Oh, record. Ya Allah. Ya, Oke. Nanti coba follow belum up di ya. up. Pengen pengen aku ini apa coba kembalikan, tapi di Hmm. YouTube tuh gak ada. Ya udah deh, Oh. ntar aja. Oke, coba nanti aku follow up ya. Udah yang dari tanggal berapa yang belum? Yang pertemuan ke sebelumnya udah ya? Pertemuan Ya, sebelumnya yang kayaknya belum juga. belum juga ya. Oke, nanti coba aku follow up lagi deh. Biar segera di upload. Mungkin nanti ya pahit-pahitnya Senin sih, Mas. Soalnya kan hari Ya, kerja ya. Tapi ya mungkin coba nanti aku tanyain ke Mas Dio atau Mas Halim biar segera di upload untuk yang golang ya. Gitu. ya. Oke, ada yang mau ditanyain dulu Mas Andi? Belum sih Kak. Belum ada ya. Oke, sip. Thank you Mas Andia. Oke, lanjut ke Mas Adit. Mas TM Helvikram. Ada nggak nih? Vikram Aditya. Ah, halo Mas Vikram. Hadir Mas. Oke, Mas Adit. Gimana nih kabarnya Mas Adit? Ya Mas, hadir. Gimana kabarnya sehat? Halo. Halo Mas Adit. Apakah Ya sudah Mas, selesai? maaf jaringannya Mas. Oh, oke, nggak apa-apa Mas. Ya lo, ya Mas. Gimana kabarnya Mas Adit? Ah, kenapa Mas? Kabarnya gimana Mas Adit? Baik Mas, maaf Ah, jaringannya. oke. Mas Adit kemarin udah belajar apa nih? Kemarin belajar ya tipe data string Mas. Dari Golang lihat dari YouTube, belajar sendiri tipe-tipe data lah, boolean semuanya Mas. Oke, ada kesulitan nggak ketika belajar? Halo, ada kesulitan nggak? Halo, Mas Adit. Waduh, jaringannya sangat keren ini. Oke. Ya Mas. Halo, Mas Adit. Ya Mas, jaringannya Gimana, Mas? Ya, Mas? ya. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ada kesulitan nggak, Mas Adit? Ya, Mas. Ada kesulitan nggak ketika belajar kemarin? Oke, ya udah nggak apa-apa Mas Adit. Thank you Mas Adit. Ya Mas. Ya, Ya Mas. Mas. Ya. Ya, makasih Mas. Ya Mas. Maaf ya Mas jaringannya Ya, Mas. tidak apa-apa, santai, aman Mas. Tapi masih bisa ngikutin kan Mas? Maksudnya jaringannya seperti ini. Masih Mas. Masih ya. Oke, siap. Thank you Mas. Agak delay gitu Mas. Iya, nggak apa-apa Mas. Aman. Oke, lanjut ke Mas Tegar. Halo Mas Tegar. Maaf, saya belum bisa on mic. Untuk pembahasan kemarin saya baca modul. Ada kesulitan nggak Mas Tegar? Belum Kak? Oke, ada yang mau ditanyain dulu mungkin? Belum ada ya. Oke. Sip, lanjut ke Mas Tri Krama deh. Halo Mas Tri. Halo Kak, Oke, Mas Tri Krama, gimana keadaannya sehat? Alhamdulillah sehat Kak. Alhamdulillah. Oke, Mas Tri, kemarin udah belajar apa nih? Kemarin masih belajar yang di modul Kak, Oh. karena belum coba untuk lanjut golang di prakteknya
karena laptop kemarin dipinjam teman Kak untuk edit video. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya Kak, Ada kesulitan nggak ketika belajar kemarin? alhamdulillah masih aman sih Kak. Aman ya, belum ada yang bingung-bingung gitu ya? Iya Kak, belum. Kalau bingung cari di ChatGPT. Iya, benar. Pintar, mantap nih. Pintar banget nih, Mas Ya Tri. Kak. Oke, ada yang mau tanyain dulu mungkin? Belum sih Kak. Belum ada ya. Oke, sip. Ya Thank Kak. you, Mas Tri. Ya Kak. Oke, kita balik lagi ke atas, guys. Mas Dava udah hadir belum? Halo, Mas Dava. Mas Dava, ping, ping, ping. Nih. Oh, belum ya. Lanjut ke Mas Rizky Ramadan deh. Halo, Mas Rizky. Halo, Coach. Oke, Mas Rizky. Gimana kabarnya, Mas Rizky? Alhamdulillah, Coach, sehat. Alhamdulillah. Sehat Kemarin, walafiat. Alhamdulillah. Oke, Mas Rizky kemarin udah belajar apa nih? Baru coba-coba lagi, Chris. Video yang kemarin, yang lihat yang kemarin. Ada kesulitan nggak? Enggak. Coba deh. Ada yang mau ditanyain dulu mungkin? Paling apa ya? Rekomendasi framework, Coach. Yang paling enak ya menurut Coach. Oke. Kalau framework sih, kalau saya tergantung kebutuhan sih, Mas. Soalnya masing-masing perusahaan kan apa ya, kebutuhannya kan beda gitu. Ada beberapa framework yang direkomendasiin gitu, kayak biasanya kalau yang saya temuin kebanyakan itu pakainya Eco. Untuk sekarang pakai Eco ya. Ada juga yang pakai Gin, ada juga yang udah pakai Fiber gitu. Tapi untuk 2 tahun ini tuh saya nemuinya Eco sama yang gRPC Gateway. Go gRPC Gateway. Kalau misalkan teman-teman pernah dengar. Ini. Bentar, aku share screen ya. Jadi ini. Nah, ada yang pakai ini teman-teman. gRPC Ecosystem. Jadi jadi ini high levelnya REST API gitu. Jadi kalau REST API kan dia bisa ke-track di sini, di inspect gitu kan. Di sini kan ada API-nya nanti gitu kan. Nah, ini kan ada API-nya nih dan lain sebagainya ini kan. Nah, ini kan sebuah API nih. Nah, kalau nanti pakai gRPC ini, dia nggak ke-track di sini teman-teman. Gitu. Jadi dia ada di protokol HTTP 1,1. Jadi dia nggak ke-track di HTTP 1,0 di sini. Gitu teman-teman. Jadi lebih aman. Dan biasanya itu untuk microservice. Jadi misalkan ada beberapa service dan dia mau komunikasi, biasanya untuk komunikasi internal antar service itu pakainya gRPC ini. Gitu. Biasanya yang pakai ini tuh perusahaan-perusahaan yang gede gitu. Yang dia benar-benar udah udah pakai microservice gitu. Contohnya yang saya tahu itu Tokped pakai gRPC ini. Tapi mereka bikin sendiri. Gojek juga pakai gitu kan. Terus di Kemendikbud di project saya itu juga pakai gitu. Gitu teman-teman. Kalau untuk yang sering dipakai sih pasti Eco Golang sih. Ini yang punyanya Labstack. Ya minimalis high performance gitu. Jadi banyak sih yang udah pakai. Simple juga gitu. Ada yang pakai Fiber juga, Go Fiber. Bebas sih sebenarnya untuk
patokan harus pakai framework apa itu nggak ada gitu. Tapi lebih baik teman-teman tahu semuanya, tahu konsep cara bikin API di situ, terus mendalami salah satu dari semuanya. Nah, nanti hampir-hampir sama sih sebenarnya untuk bikin API di mana? Di masing-masing framework gitu kan. Nah, bahkan di sini nih ada benchmarknya nih. Nah, ini kan ada framework-frameworknya Golang nih, ada Muxi, Martini, Lion, Lars, terus apa ini? Ada Gin kayaknya. Ini Gin. Nah, Fiber ini, nah ini Fiber dia hampir sama kayak Fast HTTP yang raw. Jadi yang paling cepat tuh pasti dipegang sama Fast HTTP ya. Fast HTTP Golang. Ini yang paling cepat. Gitu. Zero memory allocation up to 10 faster than net HTTP. Jadi ini lebih cepat lagi. Gitu. Kalau misalkan teman-teman emang pengen concernnya di kecepatan API-nya, teman-teman bisa bandingin nih antara Fast HTTP, GoFiber, Echo, Gin, Max, Gorilla, sama gRPC tadi. Gitu. Coba aja bandingin gitu kan di benchmark gitu kan. Pasti cepat ini sih Fast HTTP ini. Gitu. Itu sih Mas Siski. Nggak ada patokan buat framework apa, tapi kalau misalkan bisa belajar semuanya lebih bagus sih. Gitu. Oke, ada lagi mungkin? Udah ada sih. Oke, sip. Thank you Mas Siski. Oke, Mas Dava udah balik. Halo Mas Dava. Halo. Oke. Halo Kak. Mas Dava, gimana nih kabarnya? Sehat? Gimana? Gimana kabarnya? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Kemarin udah belajar apa nih Mas Dava? Itu sih install Golang. Oh belum ya? Kemarin kan laptopnya kan ada kendala, terus saya tahu ini udah bisa. Oke. Tapi aman ya Mas untuk ngikutin hari ini ya? Ngikutin ya aman sih, cuman ya tuh apa lemot sedikit. Enggak apa-apa Mas, aman. Oke, sip. Ada yang mau ditanyain dulu mungkin Mas Dava? Ada sih Kak. Belum ada ya? Oke, sip. Thank you Mas Dava. Oke Kak. Oke, karena udah semua, ada yang belum mungkin? Atau ada yang mau ditanyain dulu? Boleh? Nggak ada? Oke, sip. Kalau nggak ada, kita bisa lanjut ke materi teman-teman. Sebentar. Yang nggak ada cuma satu teman-teman. Aman. Oke, kita share screen dulu. Kok gede banget ya layarku ya guys. Oh, ya ding, aku sambil demo ya. Lupa saya. Bentar. Kok hilang? Screen. Nah, oke. Kita masih lanjut di tipe data ya kemarin ya. Oke, kita kemarin udah belajar. Bentar, minum dulu guys. Oke, kita kemarin udah belajar tentang tipe data ya. Ada beberapa, ada numeric, ada string, ada boolean, ada float, ada double. Double nggak ada. Float ada run juga kan. Yang dia ngubah dari apa namanya? Jadi ASCII gitu kan. Oh iya yang terus apa lagi ya kemarin ya? Deklarasi udah, terus peningkatan udah kita pakai titik 2 sama dengan ya. Terus apa lagi ya? Kita udah tahu konstanta, perbedaan antara konstanta sama variabel ya. Jadi dia kalau konstanta itu dia tidak dapat diubah nilainya kayak V atau apa lagi ya? Sigma gitu mungkin. Sigma ada nilainya nggak lupa juga saya.
Pokoknya intinya nilai-nilai yang dia nggak bakal bisa diubah nilainya gitu. Nama juga sebenarnya kan harusnya nggak bisa diubah tuh nilainya gitu kan. Tapi karena kita nantinya bisa apa ya, bisa menerima inputan nama yang banyak gitu kan. Makanya kita kasih sebagai variabel gitu. Gitu sih guys. Oke. Kita akan apa ini kok tiba-tiba buka ini? Hmm. Nah ini kemarin kita udah belajar variabel, reload udah gitu kan. Sebentar ini saya tutup ding. Nah, nice. Oke, ini kita taruh sini weh. Mana ya sini weh. Nah, ini nggak bisa hilang ya. Ini nggak bisa di hide kah? Hide floating waiting control. Nah, oh show-nya gitu. Oke. Nah, gitu. Sip. Oke, kita lanjut. Nah, kita masuk ke sini juga, ding. Kita combine ya, teman-teman. Jadi di sini kemarin kita udah tahu ada tipe data kan. Ini bisa di ini nggak sih? Nah, tipe data kalau integer dia ada macam-macam ya, ada unsigned, ada yang assign integer gitu kan. Yang unsigned ini yang bilangan cacah atau positif doang gitu kan. Kalau yang sign ini dia yang ada negatifnya gitu, bilangan bulat gitu. Terus ada byte, byte ini sama-sama kayak unsigned 8 gitu kan. Jadi dia tipe datanya byte gitu. Terus ada integer doang, ada integer 8 dan lain sebagainya. Ini cuma yang dibedain adalah panjangnya doang, teman-teman. Gitu. Terus ada numeric desimal. Nah, yang ini ya kan dia pakai float gitu. Float ada dua, ada float 32 sama float 64 gitu. Yang ini float untuk ukuran 32 bit gitu kan. Yang ini untuk 64 bit gitu. Nah, beda panjangnya bisa dicek di sini. 32 lain. Nah, kalau 32 bit dia dari minus 3,4 E plus 38 sampai 3,4 E plus 38. Ini kayaknya apa ya? 0,000-nya itu loh, teman-teman. Gitu. Kalau yang ini min 1,7 sampai plus 308. Kalau yang 64 plus 17E sampai oh ini min 17E plus 308 sampai min 17 plus 17E plus 308. Gitu. Ini itu mungkin 1 juta gitu ya mungkin ya. Saya juga nggak tahu teman-teman. Ini apa ya? Kurang tahu juga itu merepresentasikan apa. Oke. Oh, mungkin ini E-nya 0-nya sampai 38. Kalau yang ini E-nya sampai 308 gitu mungkin ya. Sampai panjang. Sampai sana, sampai tangan saya nggak nyampe. Oke, lanjut. Terus di sini ada boolean. Di sini masih numeric ya. Numeric kita bahas dulu dari sini integer untuk nilai numeric apa namanya? Ya, untuk nilai numeric tanpa koma gitu kan. Kalau float dengan koma, kalau kompleks untuk numeric kompleks. Nah, ini coba kita cek. Apakah ada di sini tipe data kompleks? Memang ada kompleks. Aku malah baru tahu kompleks.
Complex number in Go. Nih, complex constructor init. Saya mah baru tahu teman-teman, apa nih complex. There are two complex types in Go, the complex 64 and the complex 128. 1 to 8. Constructor init, complex 10, 11. C2 10 plus 11. I, complex number init syntax. Maksudnya apa? Saya malah nggak tahu. Dan kepakainya di apa itu saya belum tahu juga teman-teman. Kompleks 23. 4 plus 5i. Kompleks initializer stack A plus IB. C1 plus C2. Add 3. This is how use complex number. Kita coba aja teman-teman. Nanti ini hasilnya apa ya. Coba kita coba di sini. Ya atau di sini aja deh. Kita bikin folder kompleks gitu ya. Kita coba main.go. Kok. Nah, gitu. Kita coba untuk kompleks ini hasilnya gimana. Saya juga kurang tahu, teman-teman. Nah, ternyata dia di add C3 itu 6 plus 8i. 6 plus 8i, kompleks 23. The complex built-in function construct a complex value for two floating point values. Floating point, koma berarti. The real and imaginary part must be of the same size, either float 32 or float 64, or assignable to them. And then, and the return value will be the corresponding complex type, complex 64 for float 32, complex 128 for float 64. Oke, jadi kompleks 64 itu sama kayak float 32, kompleks 128 itu sama float 64 mungkin ya. Ini komanya. Terus yang R ini C1 pas C2, ya kan? C1 kan ini hasilnya kita print dulu ya, biar kita tahu nilainya teman-teman. Siapa tahu teman-teman nanti bakal pakai juga kan. Kalau yang ini 2 plus 3i, 2 plus 3i, kalau yang C2 4 plus 5i. Oke, formatnya seperti itu ya. Jadi ini 2 plus 3i gitu kan. Terus yang ini 4 plus 5i. Oke. Terus ketika dijumlahin ya kan jadi 6 plus 8. Jadi namanya ini jadi 2 sama 4-nya ditambahin. Terus 3 sama 5-nya ditambahin. Jadi disamain variabelnya gitu. Oke, jadi 6 plus 8i. Terus get real part. Realnya C3. Imaginernya C3 print 68. Oke. Kalau real ini apa? The real built-in function return the real part of the complex number C. The return value will be floating point type corresponding to the type of C. Berarti ini floating point. Float 64. Oke. Jadi ini bilangan realnya dari kompleks 128 itu nanti hasilnya adalah float 64. Tapi kalau yang ini imaginer, the image built function return the imaginary part of the complex number C. Oke. The return value will be floating point type corresponding for the type of complex C gitu kan. Nah, imaginernya jadi IM. IM-nya 8. Jadi ini belum tahu ini fungsinya buat apa. Mungkin nanti. A complex variable can do any operation like addition, subtraction, bisa penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Let's see an example. Complex number. Dan kita tanya ChatGPT aja ya. Mas, mau nanya Mas. Boleh. Itu fungsi-fungsi kayak yang gitu bakalan kepakainya buat apa kalau di real case-nya?
Nah ya, makanya ini saya juga belum tahu kalau kompleks ini buat apa, realnya buat apa, imajiner juga buat apa. Saya soalnya belum belum pernah nemuin real case pakai function ini sih. Kalau yang float 64 sama 32 itu buat apa, Mas? Kalau float 32 sama float 64 itu buat nyimpen tipe data desimal gitu. Jadi tetap bakal kita pakai sih kalau itu. Jadi kayak buat apa gitu? Kayak misalnya nyimpen uang gitu, angka-angka akhirannya 0, gitu ya. Iya, bisa bisa pakai float 64 atau float 32 gitu, tergantung jumlahnya gitu. Oh, oke, makasih, Mas. Ya, sama-sama. Nah nih, kompleks in bahasa masih. Kompleks number digunakan dalam bahasaku, terutama ketika Anda perlu bekerja dengan operasi matematika atau masalah yang melibatkan bilangan kompleks. Bilangan kompleks memiliki dua komponen, bagian real dan imajiner. Dikulang, Anda dapat bekerja dengan bilangan kompleks menggunakan tipe kompleks 64 dan 128, yang mewakili bilangan kompleks dengan komponen titik mengambang. Komponen titik mengambang, apa itu? Floating point, astaga. Aduh, floating point 64 dan 32 secara berturut-turut. Berikut beberapa skenario umum di mana Anda mungkin menggunakan bilangan kompleks, perhitungan matematika dan ilmiah. Oh, oke. Bilangan kompleks yang digunakan dalam matematika, fisika, dan berarti rumus-rumus gitu teman-teman. Mungkin ya, rumus-rumus atau gimana. Dan permodelan eksplisit dan lain sebagainya gitu kan. Jika aplikasi Anda melibatkan penyelesaian persamaan kompleks atau melakukan operasi matematika yang menghasilkan bilangan kompleks, tipe bilangan kompleksku sangat penting. Pemrosesan sinyal dalam aplikasi pemrosesan sinyal, bilangan kompleks digunakan untuk merepresentasikan sinyal yang memiliki komponen nyata dan imajiner. Ini umum dalam bidang seperti pemrosesan audio dan telekomunikasi. Oh, oke. Jadi buat channel gitu ya. Sinyal processing. Oke, quantum computing. Komputasi kuantum sering berurusan dengan bilangan kompleks karena bit kuantum qubit dapat berada dalam superposisi keadaan yang direpresentasikan sebagai amplitudo. Oh, berarti buat penghitungan. Ya, rumus-rumus lagi juga gitu. Elektro nih. Bilangan kompleks digunakan dalam teknik elektro untuk merepresentasikan impedasi tegangan loh. Ini buat apa ya? Mungkin kayak komponen-komponen kecil itu apa? Kapasitor, konduktor dan lain sebagainya gitu ya. Mungkin ya. Terus saya pernah bikin apa? Lampu flip-flop. Grafik dan visualisasi. Nih. Sistem kontrol. Analisis numerik. Kayaknya buat rumus-rumus gitu sih teman-teman ini. Makanya saya nggak pernah tahu nih memuat bilangan kompleks. Kalau kompleks 34 berarti 3 plus 4i. Kalau 1 min 2 sama dengan 1 min 2i. Operasi matematika, jumlah, masa selisih, produk, quotient. Oke, contoh ini menggunakan pembuatan bla 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 dan kompleks sangat berguna dalam berbagai domain, tapi penting untuk menggunakannya tepat ketika mereka adalah alat bantu untuk pekerjaan tersebut. Oke, jadi ini bakal kepake kalau misalkan teman-teman itu ada di beberapa bidang ini gitu. Matematika ilmiah, sinyal, gitu kan, komputasi kuantum, elektro, grafik dan lain sebagainya gitu. Tapi nih aplikasi kriptografi juga pakai teman-teman. Jadi kadang ini digunakan untuk apa ya? Mungkin algoritma MD5 atau mungkin apa ya SHA-128 dan lain sebagainya gitu kan. Dia pakai si bilangan kompleks ini juga gitu. Itu sih teman-teman. Nah, aku juga baru tahu nih. Wah, namanya kompleks. Oke. Sip, kita lanjut dulu. Tipe-tipe string. Nah, pendeklarasian biasa ya var nama variabel string sama dengan ini string. Operasi pada string, dia bisa ngecek panjang pakai len gitu kan. Len ini length ya maksudnya. Jadi dia pakainya len. Terus string 1 plus string 2 untuk gabungin dan lain sebagainya. Gitu. Jadi nanti kita bisa apa ya? Data type string mungkin ya. Kita coba
Nah, biasanya saya pakai snippet, teman-teman, pakai shift pkgm ini. Nah, udah jadi. Saya ulangi ya. Kalau kecepatan, jadi saya biasanya pakai snippet dari golangnya ini. Jadi di sini udah ada kayak snippet yang bisa dipakai, bisa masukin aja pkgm, package main and main function. Nah, nanti akan di-generate seperti ini, tinggal enter. Nah, udah jadi. Itu teman-teman. Di sini banyak sih tutorialnya. Start. Fitur-fiturnya bisa dicari di sini. Di sini apa ya? Snippet. Nah, nih snippet nih. Banyak sih, teman-teman bisa cari aja di situ. Oke, lanjut ya. Di string kita bisa, misalkan aku punya apa ya, variabel nama depan gitu kan, Helmi, nama tengah, Adi gitu kan, nama belakang, nama belakangnya Prasetyo mungkin. Terus cara gabungin ketiganya gimana, gitu kan? Bisa pakai plus. Nah, string itu bisa pakai plus, teman-teman. Bisa nama depan plus nama tengah plus nama belakang. Nah, nanti hasilnya bisa digabung gitu. Run cmd data type string. Ya kok cmd sih? Data type string. Go. Nah, tapi ini kan nggak ada spasinya nih. Bisa ditambahin seperti ini. Plus, nah, kayak gini. Nah, bisa seperti ini, teman-teman. Jadi nanti ada spasinya. Nah, gini. Tapi teman-teman. Kalau untuk apa ya? Untuk nanti ketika teman-teman pengen bikin log seperti ini, usahain jangan sering-sering pakai FMT println gitu. Kalau bisa, soalnya ini ada apa ya? Kalau untuk golang intermediate maupun advance itu mereka jarang pakai ini gitu. Biasanya mereka pakai format. Jadi gini, formatnya pakai gini, FMT printf. Nah, mereka jadi bikin format, misalkan, oh nama depan, berarti %s. Karena dia adalah sebuah string kan. Terus spasi, baru %s, spasi %s. Baru dikasih variabelnya, koma, nama depan, nama tengah, baru nama belakang. Nah, kan lebih rapi kan sebenarnya. Kita coba ya. Hasilnya akan sama, teman-teman. Nah, tapi kan lebih kebaca, oh dia akan bikin format %s, spasi %s, spasi %s dengan variabel nama depan, nama tengah, dan nama belakang gitu. Jadi lebih fleksibel. Maupun misalkan nama tengahnya tak masukin ke depan, bisa nggak? Bisa gitu. Terus nama depannya, sebentar. Nama apa namanya? Depannya tak taruh di tengah, bisa gitu. Jadi lebih fleksibel kalau pakai format ini, teman-teman. Dan biasanya ini tuh sering dipakai gitu, FMT printf atau mungkin FMT error f atau mungkin FMT s printf atau mungkin apa lagi ya, banyak sih. Jadi dibiasain aja pakai yang FFF ini. Jadi format ini. Nah, mungkin ada pertanyaan, Mas, taunya ini string atau tipe data gimana? Angka gimana kalau misalkan angka? Kalau angka pakainya %d, desimal atau double gitu kan. F sama %d. Misalkan di sini adalah 100. Nah, ini 100 nih. Oh, ini harusnya ada ln-nya. Nah, kalau enter, formatnya pakai n ya, /n ya. Nah, /n. Nah, ini 100. Kalau Mas, misal bisa nggak %d-nya tak ganti %s untuk angka? Nah, bisa nggak ini? Nah, nggak bisa. Dia marah. FMT printf format %s has argument 100 of wrong type. Ya, dia harusnya adalah
string. Tapi ini yang dimasukkan adalah integer gitu. Jadi nggak boleh. Harus %d. Nah, taunya di mana? Taunya di sini. Formatnya. Kalau dibalik S untuk D berarti sama ya ke hasilnya. Maksudnya gimana? S untuk D. S untuk D. Ya, ini kayak gini nanti hasilnya. Integer 100 gitu. Jadi aneh sih. Dibalik S untuk D. Ya ini S untuk D. Oh, maksudnya ini D terus dimasukin S gitu ya? Nama depan Iya, gitu Pak. ya? Oke, sorry. Ya nggak boleh juga gitu. Printf format %d has argument of wrong type string gitu. Nanti di sini akan salah gitu. Kalau misalkan teman-teman malas mikir, nah ini ada kuncinya teman-teman. Malas mikir, gitu. Kasih aja %v. Nah, ini adalah sebuah interface. Jadi semua tipe data kita terima gitu. Jadi Helmi bisa kasih 100, bisa. Oh, bisa. Mau dikasih desimal bisa? Bisa. Mau kasih boolean? Bisa? Bisa. Oh, bisa teman-teman. Jadi kalau misalkan Mas mikir pakai %v. Nah, taunya format-format kayak gini gimana? Nah, ini ada contohnya nih. Format FMT, format Golang. Nah, cari aja. Nah, ini nih. Verb printing. Nah, nih, %v, the value in default format. Nah, jadi semuanya akan di defaultin. Apa namanya, tipe datanya akan dari default gitu. Atau interface lah intinya gitu. Dia nerima semua tipe data gitu. Kalau pagar V apa nih? Go syntax representation of the value gitu misalkan nih. Misalkan 100 nanti jadinya apa dia? Apa nih? Oh. Pakai pagar juga bisa ya. Depan sama belakang gitu. Nah, oke. Jadi kalau misalkan pakai pagar gitu dia dikasih tahu tipe datanya apa. Oh, ini string karena apa? Karena pakai petik 2. Nah, gitu teman-teman. Kalau angka ya udah angka doang gitu. Kalau boolean gimana? Nah, ya udah boolean aja gitu. Tapi kalau string nanti ada petiknya dia gitu, teman-teman. Representasi of the value atau nilainya. Kalau %t gede gitu kan. Go syntax representation of the type of the value. Dia akan ngasih tahu type-nya, teman-teman. Nah, type-nya apa dia? Boolean gitu. Kalau misalkan aku masukin ke 100, ya tipe datanya apa? Harusnya integer. Nah, gitu. Kalau koma, misalkan 1,313 gitu. Float 64. Nah, gitu teman-teman. Bisa mencetak tabel tidak, Kak? Tabel apa tuh? Tabel in Golang. Iya kan kalau setelah saya itu ada sintak. Kalau buat tabel itu TD, TR ya? Oh, di HTML Iya. ya? Nah, kalau di sini bisa digunakan nggak, Kak? Kalau itu UI ya, jadi nggak ada. Sebenarnya bisa-bisa aja sih. Jadi misalkan mau generate tabel dari Golang gitu ya, bisa-bisa aja. Tapi nanti jatuhnya kita ngoding tabelnya bikin variabel gitu, misalkan td table. Tapi nggak bisa dimasukin ke sini nanti, harus di web gitu. Table, terus di sini ada table gitu kan. Terus ada tr untuk row-nya gitu kan. Terus baru ininya misalkan apa ya, nama gitu kan. Nanti kalau ditetak
screen ini nggak bisa teman-teman, nggak bisa Mbak. Gitu. Tapi kalau misalkan mau ditaruh ke front end, dikirim ke front end bisa gitu. Gitu karena kita belajarnya bahasa back end ya. Jadi apa ya? Untuk yang front end mungkin bisa dilupain dulu teman-teman. Gitu. Nah ini dia ngasih tahu ini tipe datanya float nampak. Gitu. Kalau boolean pakai formatnya apa? %T. Kalau binary 2, base 2 pakai %P. Nah ini kalau Unicode point pakai %C dan lain sebagainya. Nah ini di %D ini untuk base 10 atau integer biasanya gitu. Gitu teman-teman. Slice %P, pointer %P gitu kan. Atau yang paling aman pakai default tadi sih %V. Nah default gitu. Jadi semuanya bisa. Kalau malas mikir ya kan. Tapi lebih bagus terus disesuaikan sama tipe datanya biar kita tahu oh ini tipe datanya apa sih. Tapi kalau misalkan bingung tipe datanya apa, teman-teman bisa pakai ini fmt printf %T besar terus baru nama variabelnya. Oh ini tipe datanya pointer. Oh gitu. Ya udah nanti di sini dikasih persen apa tadi? %P ya kalau salah. Kalau pointer tuh. Nah, ini %P gitu. Kalau misalkan oh tipe datanya adalah float gitu. Ya udah dikasih persen apa? G gitu. Gitu teman-teman. Ini untuk formatting. Jadi diusahain jangan sering-sering pakai yang println, sering-sering pakai yang printf. Soalnya ketika teman-teman udah tahu ini, wah nanti untuk pemrograman yang lain pasti banyak yang pakai ini juga kok teman-teman. Gitu. Lanjut. Boolean ya. Nah, Boolean dia ada apa? Ada true sama false, ada benar, ada salah, ada 1, ada 0. Terus ada operasinya. Nah, kita coba nih. Kita nyontek dari sini dulu. Boolean. Nah, ini Boolean. Nah, ini udah masuk. Kalau Boolean operasinya ada and, ada or, ada not. Nah, ini operasi itu ya, XOR itu ya. Boolean. Terus kita masuk ke sini. Main gitu kan. PKGM ya, lupa saya. PKGM. Boolean misalkan apa ya? Is lulus gitu kan, sama dengan true. Nah, if is lulus sama dengan if is lulus sama dengan fmt print dia sudah lulus. Kalau belum, dia belum lulus. Gitu. Ini teman-teman. Ini buat belajar aja. Kalau buat belajar pakai println nggak masalah. Tapi kalau nanti udah habis project gitu, sering-sering pakai yang printf. Nah, dia sudah lulus. Karena apa? Karena ini is lulusnya sama dengan true. Nah, misalkan adanya, Mas, kok nggak pakai sama dengan true? Bisa aja gitu. Tapi nanti Golang ngasih tahu. Kalau dia apa namanya, dia can be simplified to is lulus gitu. Jadi Golang tuh dia udah tahu ini akan karena dia adalah tipe datanya Boolean gitu kan. Ya udah langsung is lulus aja. Ini maksudnya ini adalah true. Kalau true dia masuk ke sini, kalau false masuk ke sini gitu. Ya ini operasinya ya. Operasi ini operasi udah teman-teman. Nah, ini operasi untuk ini sebelumnya materi selanjutnya sih, tapi enggak apa-apa. Ini operasi N itu misalkan is lulus dan apa ya? Is wisuda gitu. Operasi N nih pakai is wisuda. Dia akan kerja. Dia belum harus kerja gitu kan. Nah, dia akan kerja karena udah lulus sama udah wisuda gitu. Kalau misalkan N gitu kan. Misalkan salah satunya false, jadi dia akan
apa namanya, nilainya salah, false, karena true and true gitu kan. True, benar dan benar. Kalau benar dan benar berarti hasilnya apa? Benar. Gitu berarti masuk ke sini. Kalau benar dan salah, misalkan apa ya? Analoginya tuh kayak gini. eh apa namanya? Benar dan salah, ada tabelnya gitu nanti. Kalau misalkan benar dan salah, jadi dia akan salah karena dia udah melakukan kebenaran tapi dia juga melakukan kesalahan, ya tetap dia salah gitu. Harusnya kalau dia melakukan kebenaran ya harus benar terus gitu. Jangan sampai ada yang salah. Kalau misalkan di sini dia melakukan kesalahan baru kebenaran, dia tetap salah karena dia sudah melakukan, dan kan apa namanya, logika operasinya kan dan ya, berarti dia harus dua-duanya harus benar gitu. Nah, kalau dia salah sekali, ya dia tetap salah gitu. Nggak boleh kalau nilainya apa namanya, operasinya adalah dan, dia harus sama. Dan misalkan benar dan benar gitu, dia harus benar gitu kan. Kalau benar dan salah tetap salah. Kalau salah dan benar tetap salah gitu. Kalau salah dan salah apa nih teman-teman? Ayo, apa nih? Kalau salah dan salah, ya hasilnya apa? Dari ini deh. Kalau false dan false, hasilnya apa? Dia akan bekerja atau dia belum harus kerja? Yang bisa jawab? Kalau salah dan salah. Ya udah salah, salah lagi, bikin salah lagi. False. Berarti yang ini. Ada lagi yang lain. Else. Masuk ke sini. Oke. Else. Apa lagi? Yuk, yang lain. Salah dan salah nih. Else. Oke. Ada yang lain? Oke. Udah. Else ya berarti ya. Fix ya. Else ya. Oke. Kita coba ya. Oke. Bener ya. Karena dia melakukan kesalahan 2 kali bahkan. Dan gitu kan. Ya dia belum harus kerja gitu. Dia belum lulus dan belum wisuda. Ya udah. Belum harus kerja gitu. Gitu teman-teman. Kalau dan ya. Nah, sekarang ada or nih, ada or. Nah, kalau or gimana? Kalau or dia melakukan kesalahan atau melakukan kesalahan. Nah, apa nih? Hasilnya di else apa di if-nya, di true-nya, di true atau false. Nah, di sini apa di sini? Di line 10 apa line 12? Else. Oke, atau lo ya, atau ini diingat-ingat atau dia belum lulus atau dia belum lulus sudah. Jadi dia akan kerja atau belum? Tetap else. Oke, salah dan salah tetap salah. Gitu. Dia salah atau salah ya tetap salah gitu. Kalau salah satu benar, kalau salah satu benar, dia melakukan kesalahan, tapi dia juga melakukan kebenaran gitu kan. Dia lulus, tapi dia belum wisuda gitu. Oke, gitu ya teman-teman ya. Dia akan kerja. Dia meskipun belum udah lulus, tapi belum wisuda, ya dia tetap akan kerja gitu. Gitu teman-teman. Paham ya analoginya? Dia udah lulus, tapi belum wisuda. Bisa nggak kerja? Bisa. Kalau dia udah wisuda, tapi belum lulus, aneh nggak? Aneh sih, tapi bisa. Dia tetap akan kerja gitu. Dia belum lulus, masih revisi nih gitu kan. Tapi dia udah ikut wisuda. Ya, dia tetap akan kerja gitu. Analoginya gitu teman-teman. Kalau dia udah lulus dan udah wisuda, dia tetap akan kerja atau belum kerja? Nah, ini. Kerja. Yang lain boleh kerja. Dia udah lulus atau udah wisuda, dia akan kerja. Tapi apa nih? Ayo. Kerja ya. Oke, kita cek. Ya, jadi larinya ke true, benar. Karena apa? Karena operasi or, ini pakai pipe ya teman-teman. Pipe ini ada di keyboardnya teman-teman di bawah backspace. Jadi yang di bawah backspace ini. Bukan huruf L ya teman-teman ya. Atau huruf I. Nah, beda ya.
gitu, atau L kecil atau mungkin I besar gitu. Jadi ini adalah lambang pipe, itu ada di sebelah bawahnya backspace gitu. Nih, tak jelasin. Nah, biar sekalian paham. Nanti takutnya teman-teman salah. Nah, ini yang ini. Yang ini ya teman-teman ya. Jadi ada del, ada ini, ada pipe gitu kan. Kalau misalkan ini, yang ini. Salah teman-teman. Yang belakang. Oh, pakai shift ya. Nah, pakai shift teman-teman. Pakai shift. Ini. Nah, shift baru ini. Shift pipe gitu. Takutnya nanti, wah ini lambang I ya, atau huruf L gitu kan. Padahal ini huruf pipe teman-teman. Gitu ya. Sip. Kalau N pakainya dan. Shift 7. Nah, betul. Kalau not, not pakai tidak sama dengan. Nah, ini biar ketahuan aja. Saya ngetik apa? Seru ya kali ya. Saya ngetik apa ketahuan di layar gitu ya. Oke. Taruh sini weh. Tapi aneh jadinya. Ya nggak apa-apa. Nah, kalau belum kerja. Nah, nih apa nih? Jika dia udah lulus tapi belum wisuda, true, not true. Apa nih? Belum bekerja atau dia akan bekerja. Tapi ini aneh sih. Jika belum lulus, jika udah lulus dan logikanya salah nih, berarti bentar. Atau gini. Misalkan apa ya? Logika not itu dibalik. Oh iya benar dibalik. Jika lulus, jika dia belum lulus, bukan dibalik, gini. Iya, bentar. Ini bisa sih. Nah. Harusnya bisa. Tapi aneh. Maksudnya ini loh, kata-katanya biar teman-teman paham itu loh. Logika not-nya ini loh. Ini deh. Biaya kan. Misalkan uang. Uangku 100.000 gitu kan. Jika uangku tidak sama dengan 100.000, ya kan? Jika uangku tidak sama dengan 100.000, ya kan? Berarti aku nggak bisa jajan. Kalau uangku 100.000, berarti aku bisa jajan, guys. Nah, ini. Gitu, teman-teman. Nah, bisa jajan karena uangku 100.000. Gitu. Kalau dia uangnya 10.000, bisa jajan nggak? Bisa, Indomie paling. Ya, nggak bisa jajan. Jadi logika not itu seperti ini. Tidak sama dengan, gitu kan. Jadi dia membandingkan suatu nilai. Sama kayak misalkan kayak gini. Gitu. Tapi ini harusnya dibalik. Nah, kalau misalkan uangku sama dengan 100.000, dia bisa jajan. Tapi kalau enggak, ya nggak bisa. Gitu. Nah, gini. Tapi itu kalau sama dengan ya logika benar gitu. Tapi kalau not ya pakainya tidak sama dengan. Gitu teman-teman. Ada yang pusing? Gampang ya. Oke. Lanjut ke konversi tipe data. String ke integer, integer ke string, float ke string, string ke float. Nah, biasanya ini bakal teman-teman pakai juga, teman-teman. Jadi apa namanya?
teman-teman nanti juga bakal ketemu sama case yang seperti ini, misalkan dari database gitu kan. Dari database, terus mau diformat dulu ketika mau dihitung gitu kan. Apa ini kok taruh? Nggak nangis teman-teman, kok bahasa? Cicak kok ya. Bahasa di muka. Oh ini, konversi. Konversi nih teman-teman. Main.go, PKGM. Nah, misalkan string ke integer. Kalau komentar gini ya teman-teman, pakai slash 2 kali. Slash itu ada di sini. Paham ya teman-teman ya, pakai slash ya. Garis miring lah teman-teman. Itu kalau yang satu line pakai slash 2. Kalau untuk multi-line itu maksudnya bisa di enter-enter gitu. Dia pakainya slash bintang ya. Ini adalah komentar. Ini komentar lagi. Ini juga loh. Beneran, nggak bohong aku. Gitu. Terus ditutup pakai apa? Pakai bintang slash. Gitu. Nah, ini komentar yang multi-line, ini komentar yang satu garis atau satu horizontal. Kalau misalkan multi-line pakainya ini. Oke, paham ya teman-teman ya? Lanjut. Oke. String ke integer ke string, terus float ke string, terus string ke float. Nah, kalau string ke integer berarti kita harus punya data string dulu. Misalkan kita nyimpen data apa ya di database yang harusnya angka tapi jadi string mungkin ya. Atau mungkin dari ID ya, bisa misalkan ID-nya misalkan 1094 gitu kan. Ini kan harusnya integer gitu kan. Tapi karena dari database mungkin dia disimpannya adalah sebuah string atau varchar gitu kan misalkan. Terus kita pingin ketika kita mau hitung atau mungkin kita mau pakai si variabel ID ini harus kita konversi dulu sebagai integer. Caranya gimana? Pakai strconv atau string conversion. Terus string convert ke integer berarti dari alfabet to integer atau i gitu ya. Terus dimasukin ID-nya gitu. Terus di sini kita bisa save dulu. Nah, nanti akan ada importnya strconv ini kan. Terus kita bisa cek di sini atau i ini apa namanya? Responnya apa gitu kan. Resultnya apa gitu kan. Nah, ternyata di function strconv atau i ini alphabet to integer ini dia menerima parameter string s ya kan. S string. S ini alias ya, variabel, nama variabelnya S. Tipe datanya string gitu kan. Dia resultnya adalah sebuah integer dan error. Ada 2 nih teman-teman. Bisa kayak gini. Bisa 2 gini. Terus ya udah kita siapin dulu variabelnya gitu kan. Variabelnya nyiapinnya gimana? Nah, di sini misalkan ID integer gitu kan. Koma error. Nah, baru bisa dipakai si ID integer sama errornya gitu kan. Kalau misalkan errornya nggak mau dipakai, bisa teman-teman diganti pakai underscore. Nah, ini yang saya apa namanya mau jelaskan ke teman-teman. Jadi Golang itu adalah bahasa pemrograman yang sangat strict sama yang namanya variabel, gitu kan? Nah, karena dia nggak mau, misalkan dia kan harusnya ngeluarin 2 variabel kan, integer sama error. Tapi kan kita nggak mau tahu, intinya errornya kita nggak mau pakai, gitu kan? Nah, ya udah kalau misalkan kita nggak mau pakai si variabelnya, tapi tetap kita assign ke nilai value-nya, maksudnya ke result-nya ini, gitu kan? Kita harus kasih underscore teman-teman, gitu.
Nah, kalau misalkan kita paksain kasih error, bisa nggak? Kalau misalkan nggak kita pakai, ya dia tetap error. Dia nggak mau. Ya, misalkan kita print si ID integernya ini kan masih ada merah-merahnya nih, gitu kan. Dia dimarahin error declared and not used. Kalau misalkan kita paksa, bisa nggak? Kira-kira nggak bisa, dia nggak mau. Dia marah-marah. Konversi main.go line 11, ya kan? Error declared and not used. Jadi dia declare atau dideklarasiin, tapi nggak dipakai nih, nggak mau si Golang gitu kan. Dia marah-marah. Line 11 ya, ini ya 11. Ini 11 ya. Di sini juga 11. Jadi lihatnya dari ini ya, 11-nya gitu. Errornya nyarinya dari sini, 11. Nah, kalau misalkan kita nggak mau dimarahin sama Golang, diganti underscore. Nah, baru nggak ada merah-merahnya, baru bisa kita compile. Nah, 1094. Dia sebuah integer. Mau nggak percaya ini adalah sebuah integer, kita kasih printf %T. Nah, inilah fungsinya %T untuk mengetahui nilai tipe data dari suatu variabel. Nah, kita cek. Dia adalah sebuah integer gitu. Gitu, teman-teman. Nanti kita akan sering pakai kayak gini gitu. Oke, sekarang dari integer ke string dibalik gitu kan. Misalkan hasilnya ini tadi ID integer ini kan. Atau yang lain deh. Misalkan uang gitu kan. Uang misalkan 10 apa ya, jangan 6.000 gitu. 6.000. Terus apa namanya? Formatnya sama, pakai string conversion, strconf dari integer to alfabet. Itu A. Itu teman-teman. Itu A. Integer to alfabet. Tinggal dimasukin. Dia butuh apa integernya? Ya udah masukin uangnya. Gitu. Ini integer ya. Salah. Ini. Nah. Terus kita lihat. Kita hover si itu A-nya. Nah. Dia butuh apa? Function strconf itu A. Dia butuh integer dan apa namanya? Returnnya atau resultnya adalah sebuah string tanpa error, cuma satu doang. Ya udah kita apa namanya, simpan aja string uang. Nah, misalkan kayak gini. Terus kita cek tipe datanya fmt printf %T ya dari string uang. Nah, kita validasi. Nah, ini kasih enter ya. Nah, integer sama string kayak gini teman-teman. Nah, ini %T sama /n. Nah, /n ini untuk di enter ya. /n itu enter. Oke, jadi kita udah tahu string uang sekarang adalah sebuah string gitu. Meskipun nilainya 6.000 gitu. Gitu teman-teman. Terus float ke string pakai apa? Pakai parse float. Nah, float ke string pakai format float. strconf format float. Nah, ini dari kalau yang parse ke float ya, dari string ke float. Oke, berarti float ke string pakai format float. Nah, format float dia butuh apa? Butuh nilai floatnya. Byte-nya precision. Kok panjang banget ya? Nilai float. Nilai floatnya misalkan 3,14. Terus kita kasih ke sini. Nilai float. Terus dia butuh apa lagi? Byte-nya min f. F. Precision-nya -1. Di sini 64. Ini fungsinya apa? Saya belum pernah pakai ini sih. Format ke float. Soalnya di kasus saya belum pernah sampai ke float gitu teman-teman. Nggak apa-apa, kita belajar. Oke, dia float ke string ya teman-teman ya. Jadi dia misalkan aku punya nilai float
3,14 aku bikin ke string gitu kan, dia harus pakai format float. Sebenarnya ada cara cepatnya teman-teman, gitu. Tapi nanti saya kasih tahu. Oke, kalau ke string itu gampang kok. Nah di sini kan format float nih, gitu kan. Dia mau dibalikin ke string gitu kan. Nah dia butuh f floatnya, fmt ini byte-nya kalau f tadi apa nih? The format fmt is one of binary. E ini untuk desimal, E besar untuk desimal juga, F kecil untuk no exponent, G untuk large exponent atau atau F gitu kan, G E apa nih? Banyak teman-teman. Terus precision -1, use the smallest number of digits necessary so a parser plot will return F exactly gitu. Jadi kita ikutin aja ya, tapi nanti akan saya kasih tahu cara cepatnya. Dia cuma return 1 ya resultnya ya. String gitu kan. Ya udah, string float. Terus kita cek fmt printf. Tipe datanya sekarang apa? Apa namanya? Tipe value-nya adalah %s. Ya kan karena dia v aja biar tahu, biar nggak bingung. Terus nilainya adalah tipe datanya adalah %t. Jadi string float, terus string float lagi. Nah, karena dia 2 kan, ya udah harus dikasih 2 teman-teman. Nanti akan ketahuan nih. Nah, value-nya adalah 3,14 ya kan. Tipe datanya adalah string gitu. Ya, jadi sekarang dia string. Tapi ada cara cepatnya teman-teman. Kita kan cuma pengen bikin ini dikasih petik 2 doang kan. Kenapa harus susah-susah seperti ini gitu kan. Ya mungkin ini nanti akan kepake untuk suatu hitungan gitu kan. Karena benar-benar precision harus dihitung seperti ini. Tapi, nah benar nih Mas Trigama. Kita bisa pakai formatter sprintf gitu. Ya udah tinggal gini aja teman-teman. fmt sprintf gitu kan. Dia kan returnnya cuma string doang gitu kan. Terus kita format nih si 3,14 ini jadi dari desimal kan, berarti kan dia apa tadi? Kalau desimal itu %G ya kalau nggak salah. Terus baru nilai floatnya gitu, atau %V kalau kita nggak mau mikir tipe datanya apa gitu kan. Terus ya udah di sini string float 2 misalkan. Nah, terus kita cek ya kan, string float 2 jadi string float 2. Sama nggak kira-kira nanti teman-teman? Sama. Gitu. Kita cek ya. Nah, sama teman-teman. Jadi ini sama ini itu sama, tapi simpel mana? Nah, ya kan. Mungkin si Golang itu si Google bikin apa namanya? Satu function ini mungkin ada sesuatu alasan ya. Tapi kalau misalkan emang kita cuma bikin ya udah kita nilai value-nya ini doang gitu kan. Mungkin kalau dari Google mikirnya oh benar-benar harus precision, nilainya harus komanya harus sekian gitu kan. Mau diformat ke string gitu. Nah, ya udah apa namanya? Dibikin dulu format float-nya ini gitu kan. Tapi kalau misalkan kita cuma pengen ya udah aku cuma ini tak ganti string doang kok gitu kan. Pakai ini udah selesai teman-teman masalahnya gitu. Jadi sebenarnya kalau ngoding itu nggak harus terpacu sama suatu function ya. Jadi teman-teman bisa berkreasi juga gitu. Gimana teman-teman bisa apa namanya berkreasi sama codingannya teman-teman gitu. Yang ini juga sama teman-teman bisa ngubah ke integer gitu kan. Yang integer ke string ini bisa pakai itu tadi juga gitu. Tinggal gini, string uang 2 gitu kan. Udah fmt sprintf %v boleh atau %d boleh, uang. Terus di sini yang uang 2. Sama nggak kira-kira? Sama, string. Gitu. Tapi kan di sini kan
eh apa ya? Ya mungkin ya tadi alasannya mungkin si Google punya alasan tersendiri kenapa harus pakai ini, kenapa nggak harus pakai ini gitu, teman-teman. Itu tadi untuk yang konversi. Oh, kurang satu ya, string ke float. Oke, sorry. String ke float, misalkan float apa ya? Nilai float 2. 6,12 misalkan. Pakainya strconf parse float. Ini string ya. Nah, dia butuh apa teman-teman? Parse float. Parse float. Kita cek. Dia adalah sebuah function menerima string, butuh bit size, terus apa namanya? Return-nya adalah float 64 sama error. Nah, yang tadi sama kayak yang atas tadi ya. Dia errornya kalau nggak dipakai diganti underscore gitu. Parse float, nilai stringnya adalah nilai float 2, ya kan? Terus bit size-nya adalah 64 karena aku pengen dia 64 bit. Kalau misalkan pengen 32 bit, tinggal diganti 32 gitu. Oke, terus dia butuh 2 kan? Ya udah. Nilai apa namanya? Ini string float 2 ya. Ini string float 3. Float 3, terus di sini nilai float 3 sama underscore. Karena apa? Karena kita nggak butuh si errornya, teman-teman. Kita nggak butuh errornya, jadi diganti underscore aja gitu. Terus kita cek apakah dia udah jadi float gitu kan. Value-nya adalah %V, tipe datanya adalah %T, di sini adalah nilai float 3. Di sini juga nilai float 3. Kita cek. Value-nya adalah 6,12, tipe datanya adalah float 64. Kalau misalkan tak ganti 32, bisa nggak teman-teman? Bisa. Jadi berapa ini? Nah, wah ini menarik ini. Parse float converts the string S to a floating point number with the precision specified by bit size 32 for float 32 or 64 for float 64. When bit size 32, the result still has type float 64, but it will be convertible to float 32 without changing its value. Tapi ini ganti nilainya. Jadi ini tetap float 64. Kalau misalkan mau jadi float 32, gimana caranya? Sini diganti float 32. Nah, di sini juga 2, float 32. Nanti baru hasilnya sama. Nah, di sini float 6 apa namanya? Karena di sini 32 gitu kan. Jadi ini sorry. Jadi 6,12 sama float 32 gitu teman-teman. Kalau tetap float kita presisinya tetap 32 tapi di sini tetap 64 dia akan tetap 64 gitu. Tapi nanti nilainya akan berbeda, kurang presisi gitu. Gitu teman-teman. Itu tadi untuk apa namanya? Konversi tipe data. Kita lanjut type declaration. Nah, di sini apa nih? Tipe data baru. Wah, ini udah masuk ke struct ya. Nah, teman-teman. Oke, tinggal 2 ya. Type declaration, tipe data baru. Type, nama tipe data, struct, field 1, tipe data, field 2, tipe data. Terus penggunaan tipe data, nama variabel, nama tipe data, nilai field 2. Contoh struktur data, type user, struct, name, string, as integer. Nah, ini udah masuk ke struct ya. Wah, menarik nih teman-teman. Kita sudah masuk ke struct. Bukan penyakit stroke ya teman-teman. Main.go PKGM. Nah,
struct, gitu kan, kita bisa bikin dengan nama type. Nah, misalkan aku pengen bikin struktur nama peserta, gitu kan. Peserta adalah sebuah struct, gitu kan. Nah, ini bisa kita define di dalam function maupun di luar, sama aja sebenarnya. Tapi kita coba aja di dalam ya, aku belum pernah sih. Tapi biasanya aku taruh di luar gitu. Terus misalkan aku pengen di sebuah struct peserta ini ada nama. Ada ini dulu nih, ada NIM mungkin ya, nomor induk mahasiswa gitu kan. Dia nomor induknya biasanya apa? Integer atau varchar atau string biasanya. Ada karakter string nggak? Kalau ada karakter string ya kita kasih string. Kalau nggak ada cuma angka doang ya kita kasih integer aja gitu. Terus nama misalkan. Terus apa lagi? Birth date gitu. Nah, birth date tipe datanya apa biasanya? Time dot time. Bisa. Tapi ini nanti dulu deh. Nanti ya kesulitan teman-teman. Yang udah-udah aja. Nama lengkap, nomor HP. Nomor HP bisa pakai integer, bisa. Terus apa lagi ya yang is hadir mungkin ya. Hadir gitu kan, bool. Terus apa lagi? Yang ada koma-komanya apa tuh? IPK. Float 64 misalkan. Pusing banget aku. Ya, lanjut. IPK terus apa lagi? Float udah, integer udah, string udah, boolean udah. Udah ya, kayaknya kita baru sampai itu ya. Oke, siap. Ini kita taruh atas saja. Terus cara makainya gimana? Ini cara define-nya seperti ini. Terus cara makainya gimana? Nah, cara makainya misalkan Helmi gitu kan. Aku bikin variabel Helmi. Tipe datanya adalah dia adalah seorang peserta. Peserta terus masuk ke kurung kurawal, baru dikasih apa namanya fieldnya, name-nya berapa mungkin A001 gitu. Nama lengkapnya Helmi Adi Prasetyo. Terus nomor HP 081234567899. Nggak ada kosong ya, berarti pakai 8. Nah, kosong nggak boleh ya. Terus IPK mungkin berapa float itu? 4,0. Amin ya Allah, enggak deh. 3,8 misalkan. 89. Terus kehadiran true. Kayak gini teman-teman. Terus baru kita cetak si Helmi ini. Nah, nanti jadi hasilnya apa gitu kan. Ya. Go run struct main.go. Nah, ini. Jadinya seperti ini teman-teman. NIM, nama lengkap, nomor HP, IPK, boolean. Nah, kita bisa, aku pengen bikin sebuah deskripsi gitu kan. Bisa pakai seperti ini teman-teman. F. Saya adalah seorang mahasiswa yang bernama persen S. Kayak gini teman-teman. Terus misalkan saya adalah seorang mahasiswa yang bernama persen S, memiliki NIM persen S. Ya kan? Berikut adalah nomor HP yang bisa dihubungi. Persen D ya. Terus saya memiliki IPK nilai IPK persen D ya kan. Terus dan saya hadir dalam
dalam saya persen apa ya, dan kehadiran saya adalah persen T. Nah, terus tinggal kita masukin aja nilainya gitu kan. Helmi dot nama, ya kan. Terus Helmi dot name, ya kan. Terus Helmi dot apa tadi formatnya? D itu apa? Nomor HP, ya kan. Terus Helmi dot IPK. Terus Helmi dot hadir. Nah, gini teman-teman. Terus, Mas, kok itu bisa di enter-enter gitu kan? Caranya gimana bisa multi-line si ininya, si format stringnya gitu kan? Kutip, pakai kutip yang ini di sebelah angka 1 teman-teman. Yang ini, on screen. Nah, pakai ini teman-teman. Yang ini ya. Jadi ini diganti yang ini. Biasanya kan pakai kutip 2 ini, petik 2 untuk string. Tapi kalau itu kan untuk satu line, ya kan? Kalau untuk multi line pakainya yang ini, yang petik apa ya nih? Ya pokoknya petik ini sih, gitu. Terus hasilnya gimana? Nah, hasilnya kita cek. Nah, hasilnya kayak gini. Saya adalah seorang mahasiswa yang bernama Helmi Adi Prasetyo, ya kan? Memiliki NIM, oh ini persen N-nya nggak usah berarti. Memiliki NIM, ini kita ulangi lagi ya. Nah, saya adalah seorang mahasiswa yang bernama Helmi Adi Prasetyo, memiliki NIM A001. Berikut adalah nama HP yang bisa dihubungi, gitu kan. Saya memiliki nilai IPK 3,89 dan kehadiran saya adalah true. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi kita bisa membuat suatu struct. Ini struct-nya bisa di luar, bisa di dalam ya teman-teman ya, bebas. Bisa di luar seperti ini juga. Kalau di luar berarti dia global, kalau di dalam dia cuma di function ini kayaknya. Gak tahu juga, ding. Lupa. Kalau global kayaknya harusnya besar. Nah, nanti kita akan belajar juga ini. Tapi kita taruh dalam dulu ya. Nah, gini. Terus untuk apa namanya mengeluarkan tiap nilai ini pakainya dot. Helmi dot titik maksudnya. Helmi titik nama lengkap, Helmi titik nim gitu kan. Gitu, Helmi titik IPK, Helmi titik hadir. Seperti itu. Itu untuk mendapatkan value-nya dari masing-masing field. Gitu teman-teman. Itu tadi untuk si struct. Gitu. Jadi kita bisa bikin tipe data sendiri. Maksudnya struct ini adalah itu. Jadi kita bisa bikin tipe data sendiri. Nah, tipe datanya adalah apa? Sebuah struktur. Nah, gitu teman-teman. Nah, ini tipe data baru. Gitu teman-teman. Kesimpulannya, dalam presentasi ini kita telah mempelajari berbagai macam tipe data golang dan juga cara untuk mendeklarasikan variabel dan konstanta. Kami juga membahas konversi tipe data dan type declaration di golang. Terima kasih telah mengikuti presentasi ini dan semoga bermanfaat. Itu tadi teman-teman untuk semua tipe data. Jadi ada numeric, ada floating point, ada true false atau boolean gitu kan. Terus ada kita bisa bikin variabel sendiri, tipe data sendiri gitu kan. Terus kita bisa assign value-nya, terus kita format seperti itu. Nah, mungkin kita kasih tugas aja ya satu ya, yang gampang aja. Bikin suatu apa ya, suatu codingan. Ya. Codingannya itu cuma bikin seperti ini aja, type declaration gini kan. Ya. Tapi disesuaikan sama apa namanya teman-teman yang ada di sini. Misalkan nanti biar kenalan gitu kan. Nah, ini caranya gini. Nah, tapi kita belum sampai slice ya. Oh, belum sampai slice sama array ding. Ya udah deh, nanti aja nggak jadi teman-teman. Nanti kalau udah sampai slice sama array kita akan bikin satu challenge gitu kan. Saya akan kasih challenge teman-teman biar kenalan gitu kan. Nanti challenge-nya gini. Teman-teman bikin suatu struct ya kan. Nah, struct-nya ini nanti di-assign satu per satu gitu kan. Di sini ada berapa orang nih? Ada 19 orang kan? Totalnya kan kayaknya 19 apa 20 aku lupa. Pokoknya semua orang nanti teman-teman list ke dalam suatu struct. Jadi di sini nanti akan ada list of
peserta gitu kan. Nah, nanti teman-teman harus kenalan nih, gitu kan. Nama lengkapnya siapa, kerjaannya apa, terus apa ya? Mungkin informasi-informasi alamatnya di mana gitu kan. Tapi nomor HP nggak usah. Ya silahkan sih kalau misalkan mau nomor HP boleh. IPK juga boleh. Terus apa ya, mungkin kesan pesannya gitu kan. Kesan pesannya bisa ditulis. Nanti kenalan ganti-gantian gitu kan. Wah seru nih kayaknya. Jadi nanti biar teman-teman saling kenalan gitu kan. Jadi teman-teman nanti akan bikin suatu slice abstract, bikin sendiri nama peserta, terus nanti di looping gitu kan. Nah, di looping nanti bisa di print. Nah, nanti apa namanya dikumpulin ke GitHub. Terus udah selesai gitu doang. Tapi itu nanti kalau misalkan kita udah belajar tentang slice abstract atau array gitu ya. Nah, nanti aja nanti udah belajar perulangan juga. Tapi itu sebagai kisi-kisi aja gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman bisa bikin sendiri lebih bagus gitu. Itu teman-teman karena udah jam 9 ada yang mau ditanyain dulu. Kita udah selesai satu materi, satu panjang banget. Kita besok akan lanjut ke operasi ya kan. Ada apa nih? Operasi string, ada operasi matematika, penjumlahan, perkalian, perbagian, modulus, pangkat ya kan. Perbandingan, nah ini sama dengan dan lain sebagainya, operasi logika, if or not. Nah ini sebenarnya udah, tapi kita jelasin lagi. Ada logika juga, logika pemrograman ya, dan negasi gitu ya. Terus ada lagi function, nah nanti kita akan bikin suatu function juga. Function cuma dikit, yang banyak nanti ini. Oke, itu untuk hari ini. Ada yang mau ditanyain dulu? Kayaknya seru ya untuk challenge-nya ini. Nanti akan saya coba. Sepertinya mengalir. Saya tulis aja deh biar nggak lupa. Wah, challenge-nya lupa. Challenge. Tapi nanti ya, jangan apa ya. Kalau misalkan mau dikerjain dulu boleh, tapi kalau misalkan kesulitan nanti kita akan pelan-pelan dulu. Challenge bikin array of abstract dari semua peserta. Nggak paham aku. Oke. Dari teman-teman ada yang mau ditanyain dulu? Gampang ya? Udah mulai pusing? Belum ya? Aman ya? Oke, sip. Kita tinggal 2 teman-teman untuk modul 4. Nanti kita akan ke modul 5. Modul 5 katanya apa ya teman-teman? Info tukang pijit. Wah. Boleh tuh. Saya juga pengen mas. Lagi capek banget. Oh iya, besok Minggu saya ikut maraton 5.000 km. 5 km teman-teman. Jadi mohon doanya. Semoga saya bisa mengikutinya. Teman-teman kalau ada yang suka lari, boleh ayo lari bareng. Tapi lari dari sana ke sini ya. Nanti setelah operasi, control statement, function, nanti kita akan belajar struktur data, package, penanganan error, pointer, concurrency, goroutine. Masih fundamental, nggak ada yang mau. Channel, structure interface, ya kan? Cancellation, context, reflection, metaprogramming, package lagi, dependency management. Oh, ini masih jauh banget teman-teman. Konsep dasar dan perangkat lunak, clean code, design pattern, design principle, refactor, programming paradigm, API. Nah, API ini nanti modul 7 teman-teman. Ini baru modul 4. Oke. Tapi teman-teman nggak apa-apa. Nanti kita akan, kan teman-teman udah bisa bikin API mungkin ya. Nah, nanti kita akan satu persatu kita tambahin dari API-nya itu pakai paradigma programming yang bagus. Dari fungsinya gimana, penggunaan pointer, concurrency, differ, panic, recover, ada channel, ada interface, ada cancellation. Mungkin teman-teman bisa butuh reflection, metaprogramming, package, generic, mungkin circuit breaker, dan lain sebagainya. Itu pasti teman-teman pusing, ya kan? Nah, saya juga. Tapi tidak, akan apa namanya, nanti akan pelan-pelan semuanya akan saya jelaskan satu persatu selama 6 bulan ini. Semangat teman-teman.
perjalanan kita masih panjang. Semoga teman-teman masih kuat ya. Oke, nggak apa-apa. Kita akan pelan-pelan. Sip, ada yang mau ditanyain dulu? Mungkin. Tadi saya ngomongnya kecil banget berarti ini. Sorry. Iya, Kak. Nggak ada yang bilang, Oke, nggak apa-apa. Sip. Kalau nggak ada, seperti biasa kita foto dulu, guys. Silahkan untuk disiapkan. Mandi boleh. Izin off cam belum mandi. Astaga. Pakai itu, apa namanya? Mandi kucing. Boleh. Mandi kucing, mandi bebek. Kok mandi kucing? Mandi bebek yang cepet itu. Mandi kucing mah cuma dijilatin doang. Oke, lanjut. Ayo. Kita foto dulu sebelum weekend, teman-teman. Wah, ini teman-teman semangat nih belajarnya nih. Weekend kita belajar golang bareng-bareng. Boleh nanti Sabtu Minggu teman-teman belajar. Ini ya saran dari saya, kalau bisa sehari belajar 1 jam aja gitu. Kalau kurang dari 1 jam juga nggak masalah sih. Cuma kalau bisa 1 hari disempatin belajar aja 1 jam, maksimal 1 jam lah gitu. Biar teman-teman nggak terlalu bingung juga gitu. Minimal 1 jam kok, maksimal 1 jam. Maksimal ya sekuatnya. Gitu. Oke, silakan Mas Tegar, Mas Reza, Mbak Dia, Mas Andre, Mbak Rahma, Mbak Nabila, Mbak Siva, Mbak Umaira, Mas Isrian, Mas Dava, Mas Dia. Maafkan aku. Oke, sudah. Nggak ada lagi nih yang mau memamerkan kegantengan dan kecantikannya. Wah, ceweknya nggak ada nih. Wah, jahat banget. Serius, jahat banget ini. Jahat banget, nggak ada bahan tontonan ini. Mas Panji nyariin loh ini. Udah ganteng loh dia. Nabila belum mandi, Kak. Nabil belum mandi. Siva juga. Oke, nggak ada. Oke, siap. Ya udah, kita hitung teman-teman. 1, 2, 3. Oke. Nah, 1 lagi teman-teman. Save dulu. Oke. Yuk, 1, 2, 3. Nice. Oke, aku save dulu. Oke, sip. Terima kasih teman-teman buat malam ini. Selamat melanjutkan aktivitas dan happy weekend ya. Oke, Kak. Selamat belajar juga. Jangan lupa untuk belajar minimal 1 jam lah gitu. Terima kasih untuk hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.